Selamat siang sedulur, salam sehat, salam sejahtera. Saat trik begini sedulur, usai makan saya mencoba melihat kode tanda dari kunyit hitam ini. Dia sudah memberikan tanda supaya segera dicabut, dipanen, karena dedaunannya sudah semakin tua dan batang sudah makin roboh. Dan memang tadi kita sudah bongkar beberapa titik tanam, ya. Ada terganggu cabai sedikit karena ada gangguan pada akar, tetapi juga karena cuaca panas saat jam 12:30 begini. Nah, ini daunnya kita kumpulkan untuk menjadi mulsa organik. Jadi semua daun maupun batang kita tidak akan bakar atau kumpulkan, tapi kita akan cacah, kita akan olah untuk menjadi mulsa organik, minimal memberikan aroma di sekitar tanaman sehingga kutu, hama, penyakit itu bisa menjauh. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah pada rubuh. Ini bahasa dari kunyit putih, kunyit hitam, ataupun kunyit kuning, atau mungkin jahe. Begini berarti sudah wajib kita bongkar, kita panen. Nih sedulur, ya. Nah, nanti kita akan kerjakan, tetapi inilah hasil tadi bongkaran tadi pagi. Nah, ini dia. Ini jahe hitam sangat bermanfaat buat kesehatan, buat minuman herbal, dan juga ini menambah stamina khusus laki-laki. Nah, jadi ini kita nanti akan keluarkan tanahnya, ya, akan kita bersihkan umbinya, rimpangnya kita cuci, dan kemudian akar-akarnya juga kita cuci. Dan ketika ada seperti ini, batang dan daun kita juga akan cuci dan kita akan kumpulkan. Untuk airnya kita cacah, kita keringkan untuk menjadi bahan mulsa organik. Nah, kalau ada seperti ini tunas, ini bisa kita tanam kembali, ya, akan kita tanam kembali untuk kemudian menghasilkan tanaman baru kunyit hitam. Jadi kunyit hitam ini di pasaran jarang dicari orang. Kalau untuk bumbu dapur itu lebih kepada kunyit kuning, bisa dijadikan lalapan khusus kunyit kuning. Kunyit putih juga jarang ketahuan atau tersedia di pasaran. Kunyit hitam ini juga jarang dicari dan juga jarang dipakai, tetapi pada dasarnya kunyit hitam ini memiliki khasiat lebih tinggi, lebih baik daripada kunyit kuning. Dan di online ini harganya sebenarnya cukup menarik, ya, di atas 50.000 per kilo. Nah, ini sedulur, ini kita akan rapikan, kita akan bersihkan. Jadi akar-akarnya juga kita akan kumpulkan, kita cuci dan kita manfaatkan, ya. Sekarang saya punya prinsip di kebun ini tidak ada yang dibuang. Ranting-ranting daun kering dikumpul jadi satu. Apalagi seperti ini, daun kunyit hitam, batangnya ini bisa menjadi mulsa organik sekaligus bisa menjadi pupuk organik bagi tanaman, minimal memberikan aroma di sekitar tanaman cabai ataupun tanaman lain yang kita tanam, sehingga pada akhirnya hama, kutu dan lain-lain itu menghindar untuk merusak dedaunan ataupun tanaman itu sendiri. Kita lihat bagaimana kelanjutan dari hasil panenan kita ini.
kita harus congkel sedulur, karena rimpangnya masuk ke bawah tanah. Kita pakai linggis. Ini sedulur. Ini kita akan bersihkan dari tanahnya dan kita akan ambil kunyit hitamnya. Nah, ini dia sedulur. Kita sudah cabut. Ya, ini tumpukannya. Nah, tentu kita akan bersihkan dari tanah-tanahnya untuk kemudian mendapatkan rimpang yang sudah bersih dari akar maupun tanah. Kita harus kerjakan beberapa kali sedulur untuk membersihkan kunyit hitam ini dari batangnya. Ini buahnya cukup banyak sedulur, ya. Jadi kita mengurainya itu secara bertahap dengan mengeluarkan bagian dari pasir sekaligus menggunting akar-akar. Nah, ini tunas muda kita akan tanam ulang. Nih, kita tanam ulang.
juga masih tunas muda, ini kita bisa tanam ulang sedulur. Nih, ini calon tunas ini. Jadi kita akan selesaikan sedulur sampai akhirnya semua kunyit hitam itu kita panen, lalu kemudian akan kita lihat seberapa banyak itu kunyit hitam hasil panenan kita kali ini. Kunyit hitam ini sudah memberikan kode bahwa dia itu sudah waktunya untuk dibongkar panen, meskipun ada saja tunas-tunas muda yang muncul. Tetapi ketika ini sisa batangannya itu ada seperti ini, apakah ini dijadikan gulma atau sampah atau rumput liar atau dimanfaatkan sedulur, karena ini bisa menjadi mulsa organik atau bisa menjadi pestisida nabati. Nah, saya tumpuk sedulur, saya taruh di sini karena mau dimanfaatkan, dan relatif cabai-cabai kita ini ya belum keriting daun karena memang kita kasih itu cairan ya, pupuk organik cair dari kunyit hitam daunannya. Tetapi hasil dari panenan buahnya, baik itu berupa tanah seperti ini, akar-akar ya, maupun seperti ini kita tumpuk sedulur. Jadi seperti ini kunyit hitamnya kita kumpulkan, ini hasil panenan ya. Tapi tadi ini sisa batang dan daun itu kita kumpul. Nah, ini cukup subur sedulur, karena memang kita kasih itu pupuk organik cair dari kulit bawang. Ini ronde terakhir sedulur untuk membongkar semua kunyit hitam panen. Kemudian ketika ada tunas muda kita akan tanam ulang di tempat yang sama.
lumayan berat sedulur ya. Ini kita akan tuntaskan, kemudian kita akan tumpuk dulu sebelum kita bersihkan dari tanahnya, dari akar-akarnya, dan juga dari batang tuanya. Kita lanjutkan. Kita akan mendapatkan bahan tambahan. Ini batang-batang jahe, bukan, batang-batang kunyit hitam. Setelah airnya semua kunyit hitam itu kita bongkar dari bedengan huge culture itu. Ini adalah bongkaran kunyit hitam yang terakhir. Kita akan bersihkan dari tanah-tanah, dari akar-akarnya, termasuk buahnya, rimpangnya, kunyit hitam kita kumpul menjadi satu di sini ya. Jadi ini adalah hasil dari panenan yang bongkaran sebelumnya. Nah, ini posisi kita mau membersihkan semua kunyit hitam ini dari tanah, dari akar, dan juga dari batang tua. Dan pada akhirnya nanti kita akan mendapatkan kunyit-kunyit hitam yang bersih, untuk kemudian kita akan gabung dengan yang sudah selesai itu. Jadi ini kita mau rapikan ya, akar-akar kita buang, dan semua akar maupun tanah maupun daun-daun tuanya, batang tua, kita akan jadikan menjadi material untuk rusak organik, sekaligus juga untuk menjadi media organik bagi tanaman kita berikutnya. Dan ada satu proses belajar yang saya dalami selama memanfaatkan yang namanya mulsa organik, adalah menempatkan yang namanya itu bubuk atau daun kunyit hitam yang kering bersama dengan itu daun herbal pepaya yang sudah diracah, dijaring, dikeringkan. Nah, kita tempatkan di setiap titik tanam dari cabai ataupun tanaman kita, maka relatif kutu kebul, kutu apis, kutu putih, dan lain-lain tidak ada mampir ke tanaman cabai kita. Ini adalah satu dampak positif dari namanya mulsa organik, dengan memanfaatkan daun kunyit hitam yang kering, daun kunyit hitam pepaya, sama dengan daun atau sisa dari kulit bawang merah. Ini saya mau selesaikan sebelum tuntas pekerjaan membersihkan kunyit hitam dari akarnya, dari tanahnya, dari batang tuanya. Ini semua sudah terpisah. Nah, jadi kita tinggal bagaimana memasarkan hasil panenan kunyit hitam ini. Terserah harga dari pembeli, karena yang penting ini barang keluar dari kebun dan bisa menambah pendapatan operasional. Nah, ini kita mau timbang sedulur secara bertahap. Ini kunyit hitam angkatan pertama ditimbang. Nah, ini ada 5,3 kilo. Kita akan lanjutkan menimbang itu sedulur, dan semua kita masukkan ke karung. Finish. Hore, satu pekerjaan selesai. Tinggal ini hasilnya, satu karung persis 20 kilo. Lalu ini limbahnya, kita akan olah limbah ini khususnya. Kita akan campur dengan daun-daun pepaya yang tua untuk sebagai pestisida alami ya, untuk kita jemur, kita tempatkan di bawah setiap tanaman cabai. Demikian sedulur, hasil kerja keras menanti waktu, lalu melakukan proses, dan hasilnya untuk tahap ini kunyit hitam ini dia. Kita akan susul hasil-hasil tanaman berikutnya. Salam sehat, salam sejahtera.